Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Guru Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yuk kita lihat intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada sistem Among. Sistem Among merupakan mendidik anak dengan cinta kasih dan kekeluargaan. Yang kedua ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Yang ketiga ada tripusat pendidikan, yaitu kesatu paduan antara tiga lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat ada asas trikon, yaitu kontinu yang artinya berkesinambungan, konvergen mengambil dari berbagai sumber, serta konsentris tetap berdasarkan karakter budaya sendiri. Kelima, berhamba pada anak yang artinya menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada kebutuhan murid. Keenam, budi pengerti. Budi pengerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ketujuh, bermain adalah kodrat anak yang artinya mendidik dengan metode yang menyenangkan seperti kesenian dan permainan karena sesuai dengan kodrat mereka. Yang terakhir ada trilogi kepemimpinan, yaitu Ingarso Sintolodo yang artinya di depan memberi teladan, Ingmadia Mangunkarso di tengah membangun motivasi, dan Tudwuri Handayani di belakang memberi dorongan semangat. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada guru atau lebih dikenal dengan teacher center. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas proses transfer materi. Saya juga kurang perhatikan apakah murid sudah mengerti atau belum jika mereka tidak bertanya. Saya juga meminta murid menghafal atau mengingat setiap materi yang telah dipelajari. Saya menjadikan ketuntasan penyampaian materi menjadi tujuan utama dalam pembelajaran. Jika siswa sudah mencapai nilai KKM, saya anggap sudah mencapai ketuntasan dalam belajar. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan tidak tepat. Seharusnya saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru juga harus memperhatikan karakter setiap murid. Guru memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Saya juga harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, afektif, tapi juga psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Ternyata ketuntasan penyampaian materi bukanlah menjadi tujuan utama dalam proses pelajaran. Pelajaran juga bukan hanya sekedar transfer materi pelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran. Pertama, saya menyadari bahwa guru bukanlah sumber belajar satu-satunya. Kedua, pelajaran dapat diintegrasikan dengan penerapan budi pengerti. Ketiga, pencapaian belajar setiap murid itu berbeda. Keempat, guru harus memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kelima, setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Sedangkan perubahan perilaku setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya lebih memahami karakter murid. Kedua, saya menghargai perbedaan karakter murid. Ketiga, saya mengajar dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Keempat, saya mau mengenal lebih dalam setiap murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali dan memahami karakter murid sehingga dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid serta relevan dengan konteks kebudayaan. Yang keempat, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk mengamati kelemahan dan kekuatannya. Yang terakhir, saya akan memperbaiki praktik pembelajaran dengan mengutamakan kebutuhan murid. Akhir kata, dengan berpegang teguh dengan konsep pembelajaran memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah video ini, terima kasih dan salam guru penggerak.